Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nurhamad dari kelas 4 PPP 3 akan melaksanakan presentasi secara online melalui video ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata pelajaran produksi tanaman perkebunan tahunan. Dan dalam materi kali ini kita membahas tentang tanaman karet. Yang pertama akan dibahas adalah potensi daerah. Tanaman karet ini sangat cocok pada negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Dan di wilayah Indonesia ada di antaranya Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Topografi tanah untuk tanaman karet lebih baik di lahan yang datar dan tidak berbukit. Selain memudahkan penyadapan, pemeliharaan, juga memudahkan proses pengangkutan getah karet atau yang sering kita sebut lateks. Derajat keasaman tanah yang paling cocok 5-6 dengan toleransi pH 4-8. Karena tanah yang agak masam lebih baik daripada tanah yang basah. Menghendaki ketinggian 1-600 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 2000-2500. Akan lebih baik jika curah hujan merata sepanjang tahun. Intensitas cahaya 5-7 jam per hari. Jenis tanah yang cocok yaitu pad soil merah, kuning, latosol, dan aluvial dengan suhu harian rata-rata 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah daya dukung alam. Daya dukung alam di Indonesia sangat besar yang dibuktikan dengan adanya kekayaan melimpah di perairan dan daratan. Potensi dari dukungan alam sendiri bagi sektor wilayah daratan merupakan lahan yang subur, sehingga dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat tumbuh, termasuk tanaman karet. Perkebunan tanaman karet banyak dibudidayakan di Indonesia sebagai sumber penunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kesesuaian teknis. Kesesuaian teknis untuk komoditas penghasil getah dapat diidentifikasi melalui proses produksi, teknologi yang digunakan, kapasitas produksi terpasang, serta tata letak pabrik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kesesuaian teknis yaitu jadwal kerja yang dibuat realistis. Perlengkapan dan pekerjaan tambahan telah dilakukan dan teknologi yang akan digunakan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Apabila hal yang telah disebutkan sesuai dengan keadaan yang ada dalam usaha komoditas penghasil getah atau lateks, maka usaha tersebut layak untuk beroperasi. Yang selanjutnya adalah kesesuaian ekonomi. Berdasarkan proyeksi jangka panjang tahun 2010 sampai 2020, harga karet dalam perkiraan dapat mencapai sekitar 2,5 US dollar per kilogram. Hal ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi pelaku bisnis di bidang agribisnis tanaman karet di Indonesia. Agribisnis karet diarahkan menjadi usaha agribisnis yang berbasis lateks yang berdaya saing tinggi, mensejahterakan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Di samping itu, agribisnis karet yang dibangun harus berorientasi memberikan nilai tambah yang dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat. Dan di sini ada tambahan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama moneter, yaitu mengupayakan agar tersedia dana dari sumber perbankan atau non perbankan yang dapat memberikan rangsangan yang kompetitif pada semua subsistem usaha agribisnis. Dan yang kedua adalah fiskal. Pemerintah di semua tingkatan hendaknya memiliki kebijakan yang kondusif bagi pengembangan usaha agribisnis karet, yaitu pembebasan pajak dan pungutan lainnya yang rasional, baik menyangkut besaran yang dibebankan maupun prosedur penerapannya. Selanjutnya adalah kesesuaian sosial. Kelayakan atau kesesuaian sosial yang diidentifikasi adalah dampak yang diterima masyarakat dengan adanya usaha tanaman penghasil lateks atau getah. Hal ini tidak dapat dikuantifikasikan, namun dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti semakin ramainya daerah yang ditanami karet, lalu lintas semakin ramai, lancar, adanya teknologi yang semakin maju, memadai, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kesesuaian hukum. Kesesuaian hukum merupakan penguat suatu usaha dengan adanya surat-surat yang menunjang untuk usaha perkebunan karet atau penghasil getah. Kelayakan hukum yang dimaksud yaitu bentuk badan usaha yang akan digunakan, misalnya PT atau CV, dengan jaminan yang disediakan apabila menggunakan sumber dana berupa pinjaman diperlukan NPWP, akte pendirian perusahaan,
NIB, dan sebagainya. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 132 Permentan Nomor 01 140 12 2013 tentang pedoman budidaya karet atau yang memiliki nama latin Havea brasiliensis. Dan yang terakhir adalah perencanaan penanaman. Melihat dari potensi daerah, Indonesia memiliki banyak tempat untuk dijadikan perkebunan karet. Tidak lupa melihat cara tumbuh untuk memenuhi kebutuhan inti pada tanaman karet sehingga dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan lateks yang berkualitas tinggi. Topografi lahan juga sangat berpengaruh pada hasil lateks. Pemilihan tempat penanaman di daerah Temanggung, Kendal, Sukoharjo. Alasannya karena persyaratan tumbuh di daerah tersebut terpenuhi dan topografi lahannya juga bagus. Nah, tadi adalah sedikit presentasi dari saya mengenai tanaman karet. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.